Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Budi, ketemu lagi dengan saya Rati Hidayah. Oke, di sini kita akan membahas tentang pilar perkembangan kognitif anak usia dini. Oke. Ya, jadi dari materi tentang ahli perkembangan kognitif anak usia dini kemarin kita sudah belajar. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja sih pilar perkembangannya. Nah, itu kita akan belajar 7 pilar perkembangan kognitif. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada memahami fondasi gitu ya, pembelajaran menjelaskan 7 domain kunci gitu. Yang pertama adalah perkembangan persepsi, ada perkembangan memori, perkembangan berpikir dan penalaran, ada perkembangan bahasa, kemudian ada perkembangan perhatian dan konsentrasi, perkembangan imajinasi dan kreativitas atau perkembangan pemahaman konsep. Baik. Oke, nah dari perkembangan persepsi ini kita tahu bahwa setiap orang memiliki persepsi masing-masing, akan tetapi di sini kita akan memahami si anak ini misalkan persepsinya seperti apa ketika kita ajar begitu. Kemudian ada perkembangan memori. Nah, memori anak ini karena di usia PAUD itu juga masih masuk golden age gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik juga menanamkan hal-hal baik yang ada di mereka begitu. Kemudian ada perkembangan berpikir dan penalaran. Dari sini kita bisa melatih anak-anak kita untuk belajar bernalar, misalkan belajar di alam dan lain sebagainya. Kemudian ada perkembangan bahasa. Mereka juga wajib mendapatkan misalkan menggunakan bahasa-bahasa yang memang di situ digunakan sehari-hari sebagai bahasa komunikasi di keluarga ataupun dengan guru. Kemudian ada perkembangan perhatian dan konsentrasi. Jadi di sini kita belajar ataupun mempelajari banyak hal gitu agar melatih konsentrasi anak kita. Dan kemudian ada perkembangan imajinasi dan kreativitas. Jadi di sini anak-anak itu memang sedang masanya untuk berimajinasi apapun begitu. Dan di situ kita mendukung bahwa imajinasi itu adalah bekal untuk menjadi anak yang kreatif gitu. Dan yang terakhir ada perkembangan pemahaman konsep. Nah, selanjutnya perkembangan persepsi. Nah, tadi ya kita bahas satu persatu bahwa memahami dunia melalui panca indera. Persepsi adalah satu gerbang bagi anak untuk memahami lingkungan mereka. Ini adalah proses di mana anak-anak menerima dan menafsirkan informasi sensorik di luar itu. Ada pengenalan lingkungan, ada proses identifikasi sensorik begitu. Nah, kalau misalkan mengenal lingkungan, anak mulai mengenali dan memproses rangsangan diri dari lingkungan serta banyak melalui panca indera mereka begitu ya, melalui pendengaran, sentuhan, kemudian ada rasa, penciuman dan penglihatan gitu. Kemudian ada proses identifikasi sensorik. Nah, ini melibatkan pengenalan dasar, membedakan bentuk geometris, mengidentifikasi warna, mengenali suara yang berbeda, dan membedakan tekstur kasar dan halus gitu. Nah, kemudian ada perkembangan memori, menyimpan pengalaman dan informasi. Nah, ini memori adalah kemampuan fundamental yang mungkin anak-anak untuk belajar itu yang mengenal aturan, membangun pengetahuan dan lain-lain. Nah, ini ada 3 bunda-budi sekalian, ada memori jangka pendek, kemudian ada strategi mengingat, kemudian ada memori jangka panjang. Jadi silakan bunda-budi bisa melatih itu ya, stimulasi memori jangka pendek seperti apa. Misalkan ini kemampuan untuk menahan sejumlah kecil informasi untuk periode yang singkat seperti mengingat instruksi 2 langkah. Kemudian ada strategi mengingat ya, di sini anak-anak mulai mengembangkan strategi memori sederhana, misalkan pengulangan dan asosiasi gitu. Dan memori jangka panjang ini adalah misalkan tentang peristiwa masa lalu gitu dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada perkembangan bahasa. Ini adalah kunci komunikasi kognitif.
Kenapa? Karena bahasa membantu anak menyusun dan mengekspresikan pikiran mereka, mengubah ide abstrak menjadi konsep yang dapat dikomunikasikan. Ini adalah memahami bahasa reseptif, menggunakan bahasa ekspresif dan berkomunikasi efektif. Begitu. Kemudian ada perhatian dan konsentrasi, mempertahankan fokus ya Bunda-budi sekalian. Di sini adalah kemampuan untuk mempertahankan perhatian dan konsentrasi adalah syarat untuk pembelajaran formal di usia dini. Nah, ini ada 4 ya. Di sini ada noticing many stimuli. Dan ini word awareness, ada concentration, sustained focus and one task, and deep interrupted engagement. Nah, silakan melalui perlakuan-perlakuan yang bisa mempertahankan fokus anak ini perlu kita jalankan begitu. Jadi kapan kita membawa anak kita untuk konsentrasi, misalkan saat berdoa ataupun di saat guru sedang bercerita di depan, kita harus menciptakan fokus semenarik mungkin begitu. Selanjutnya ada imajinasi dan kreativitas. Tadi ya Bunda-budi bahwa kita bisa sebut sebagai melampaui batas realitas. Kenapa? Karena dari imajinasi itu akan menimbulkan kreativitas. Dan di sini memungkinkan anak untuk bereksperimen dengan peran, ide, dan solusi tanpa konsekuensi di dunia nyata. Misalkan si anak ini suka dengan tokoh-tokoh kartun dan lain sebagainya, dan mereka menirukan, ataupun mereka suka dengan gambar tertentu dan mereka juga ikut menggambar, itu juga sudah mulai terbentuk dari imajinasi. Bahkan mereka memberikan imajinasi mereka itu dituangkan melalui gambar ataupun lukisan, bahkan melalui warna-warna tertentu begitu. Nah, ini melalui permainan pura-pura, anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif. Mereka berlatih mengambil perspektif orang lain dan merencanakan narasi dan menggunakan simbol, misalkan tongkat sebagai pedang dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada pemahaman konsep, membangun landasan matematis dan ilmiah. Begitu. Pemahaman konsep adalah kemampuan anak untuk memahami ide-ide abstrak dasar yang membantu dunia di sekitar mereka, yang merupakan fondasi untuk literasi dan numerasi di masa depan. Misalkan ada ukuran, dan ada jumlah dan angka, kemudian ada bentuk, kemudian ada waktu. Jadi Bunda-budi di sini sekalian, saya yakin sudah memiliki banyak cara ya, gitu ya, untuk mengajak anak-anak juga berpikir secara matematis dan ilmiah melalui hal-hal yang sudah dipraktikkan oleh Bunda-budi sekalian. Walaupun nanti kalau misalkan ada waktu-waktu tertentu di situ kita bentuk ataupun kita kolaborasikan dengan hal-hal yang menarik ataupun kekinian sehingga anak-anak bisa lebih tertarik. Kemudian di sini ada mendukung pertumbuhan kognitif anak, gitu ya. Ada penting untuk diingat bahwa setiap aspek perkembangan kognitif ini sangat terkait. Lingkungan yang kaya rangsangan, interaksi yang hangat, dan kesempatan bermain bebas adalah kunci untuk mendukung proses belajar anak-anak. Peran pendidik dan orang tua, nah ini menyediakan permainan terbuka, mendorong pertanyaan dan eksplorasi, dan membaca buku secara teratur untuk memperkaya kosakata. Dan terakhir adalah memberikan tantangan pemecahan masalah yang sesuai usia. Itu ya Bunda-budi ya. Oke, baik. Nah, saya kembali ke depan bahwa perkembangan kognitif anak usia dini bisa kita terapkan kapan saja. Bahkan Bunda-budi yang sekarang sudah mengajar ataupun yang belum mengajar, kita bisa saling belajar satu sama lain dan sering-seringlah membaca buku ataupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik bahasan kita. Karena nanti akan kita sama-sama lakukan percobaan ya, begitu di sekolah masing-masing, apakah itu berhasil atau tidak, begitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!